Pemirsa, terima kasih kami ucapkan Anda masih menyaksikan acara ini. Tadi sudah ada beberapa respon dari masing-masing narasumber yang sudah hadir baik secara langsung maupun secara virtual. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang kita jeda ya, Dokter Dudung ya. Langsung saja kita lanjutkan, Dokter. Bagaimana, Dokter? Begini, untuk mewujudkan kemandirian di bidang Ya. darah itu merupakan suatu hal yang mutlak. Apalagi dalam kaitannya untuk mendapatkan kualitas ataupun mutu terhadap produksi darah. Jadi yang pertama kali langkah yang harus dilakukan memang apa yang disebut dengan blood establish. Ya, istilahnya gampangnya kalau kita ngomong bahwa di situ stok darah yang dibutuhkan itu terpenuhi. Untuk karena dengan stok darah yang terpenuhi tentunya akan memudahkan untuk terwujudnya yang disebut dengan blood quality atau tercapainya mutu dan kualitas darah yang baik. Yang dilakukan oleh unit donor darah TNI Kabupaten Jember mengingat luas wilayah kita dan terluas. Salah satu untuk mewujudkan itu adalah kita melakukan kegiatan jemput bola. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan kegiatan mobil unit, di mana hampir tiap harinya kita menggalakkan untuk melakukan kegiatan mobil unit yang memungkinkan untuk seorang pendonor di mana saja dia bisa menyumbangkan darah, tidak perlu jauh-jauh dari lokasi. Tidak harus datang ke UDD seperti itu ya, Dok. Baik. Sebenarnya dan salah satunya juga kita melakukan juga kegiatan donor darah di dalam gedung. Nah, tentunya untuk semua itu harapannya adalah bahwa kita dalam melaksanakan kegiatan di luar gedung maupun di dalam gedung, tentunya kita berusaha menerapkan dan mengaplikasikan standar ataupun mutu yang sudah ditetapkan, sehingga bisa memberikan hasil produk yang berkualitas dan memberikan dampak kesembuhan terhadap pasien. Baik, berbicara mengenai CPOB, Dokter, sejauh ini seberapa penting sih, Dok, CPOB bagi UTD PMI Jember? CPOB sangat luar biasa penting karena CPOB merupakan suatu langkah ke depan. Saat ini memang CPOB dimaksudkan untuk goal adalah yang disebut dengan plasma transplantasi, atau di mana dilakukan proses pengolahan plasma lebih lanjut yang nanti akan dilakukan lanjutannya, di mana untuk menghasilkan bahan obat yang sebelumnya selalu kita dapatkan dari luar. Sedangkan plasma sendiri di Indonesia sebagaimana diketahui merupakan bahan yang bisa dikatakan hampir setiap tahunnya itu dibuat. Dengan adanya kesannya industri plasma transformasi, tentunya plasma ini akan digunakan untuk bahan terapi yang tentunya tidak menjadi mubazir. Dan satu hal lagi, untuk mencapai itu tentunya unit donor darah harus mengaplikasikan cara pembuatan obat baik seperti yang dikatakan oleh kita dalam sehingga dari situ harapannya di satu sisi plasma kita akan digunakan. Di sisi yang lain yang memberikan dampak itu kan produksi darah yang kita hasilkan juga akan meningkat signifikan di masalah mutu dan kualitasnya, sehingga akan memberikan dampak yang baik terhadap pelayanan darah. Ya, artinya memang sangat dibutuhkan dan sangat penting seperti itu ya, Dokter. Baik, ini beralih ke Pak Zainal dulu ya. Bapak mengingat tadi yang dijelaskan oleh Dokter Dudung bahwasanya CPOB itu sangat penting ya, Pak ya, dalam mutu yang aman dan juga lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu dari Pak Zainal sendiri sejauh ini apakah dari PMI sudah mengurus CPOB, Pak? Ya. Jadi kami sudah ingin mengikuti sertifikasi CPOB, kita lakukan khusus untuk PMI Jember, UDD utamanya mulai tahun 2020. Sekarang sudah masuk 2022. Jadi kami mendorong kawan-kawan dan bekerja keras luar biasa
Ini kasihan saya sampai gitu loh. Selaku Ketua PMI, saya harus turut ikut bicara yang meminta kepada BP POM agar jangan bosan membimbing dan kalau bisa segera meloloskan, karena mengingat unit donor darah PMI Jember sudah melayani kebutuhan darah yang untuk terapis pengobatan oleh rumah sakit, itu sudah sejak tahun 72. Jadi UDD Jember ini sudah berdiri 50 tahun gitu ya. Nah, 50 tahun sudah pengalaman dan mengikuti peningkatan kualitas dengan berbagai hal, mulai peralatan, sarana gedung, SDM sudah kita lakukan terus. Begitu ikut sertifikasi BP POM untuk JPUB 2 tahun belum lolos. Bayangkan, gitu ya. Bayangkan ini Bu Irina. Jadi padahal tugas kita ke depan masih banyak. Kita harus bisa menyiapkan plasma vaksinasi untuk kepentingan pembuatan obat. Namun yang lebih penting lagi, yang lebih penting bahwa PMI memiliki unit donor darah se-Indonesianya 200. Ya, unit donor darah. Seharusnya BP POM juga mendorong kepada Ketua PMI Pusat dan pemerintah agar seluruh kabupaten kota bisa berdiri dan difasilitasi berdirinya PMI dan unit donor darah. Agar kebutuhan darah di seluruh Indonesia terpenuhi, tercukupi tentu dengan kualitas yang terbaik dengan di bawah bimbingan dan pengawasan BP POM. Untuk itu hari ini saya sebagai Ketua PMI, Bu Rina berharap titip salam, kita sudah mengikuti proses sertifikasi ini 2 tahun, dan hampir setiap diadakan pertemuan atau visitasi selalu masih ada kurang. Padahal kita selama 50 tahun membuat menyediakan darah ini berjalan baik, lancar, dan alhamdulillah sangat berkah, hampir semua yang dibutuhkan terpenuhi, tidak pernah mengalami stok kurang darah, dan tidak pernah ada keluhan dari pihak rumah sakit terhadap kita. Dan mudah-mudahan dengan bimbingan BP POM yang menuju kepada kualitas yang baik, tapi juga lebih mempermudah dan mempertajam bimbingan kepada kita, sehingga saya harapkan di bulan Maret ini UDD Jember sudah lebih dari 2 tahun mengikuti sertifikasi ini, mudah-mudahan sudah diloloskan, dan agar PMI unit donor darah di daerah lain juga nanti akan terbantu juga bisa CPUB dan terloloskan semua, sehingga kita punya tanggung jawab secara menyeluruh. Di Indonesia ada 550 kabupaten kota, tidak semuanya punya PMI, tidak semuanya punya UDD. Nah, lantas kalau kita tidak lolos, bagaimana yang lain mau berdiri? Orang yang sudah 50 tahun tidak lolos, gitu kan ya. Jadi harapan saya, inilah salah satu komitmen, semangat, modal yang dimiliki kita, mudah-mudahan bisa menambah bijak BP POM dan menambah sabar BP POM untuk membimbing kita dan segera lolos. Sehingga PMI di daerah lain yang belum ada bisa berdiri dan mendirikan unit donor darah. Gitu. Sehingga bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BP POM. Begitu. Artinya sejauh ini sudah mengurusi ya. Mengurusi 2 tahun lebih. Tapi belum lolos ya Pak. Nah, ini Ibu Rina bagaimana Ibu menanggapi respon dari Pak Zainal sebagai Ketua PMI Jember, Ibu Rina? Ya, terima kasih Mbak dan Pak Zainal menanggapi tadi respon dari Pak Zainal bahwa UTD Jember sudah 2 tahun ya mengajukan. Sebetulnya kan kalau proses untuk sertifikasi CPOB sendiri di Badan POM itu sebetulnya kalau sudah siap ya dari fasilitas yang akan disertifikasi itu hanya 35 hari kerja Mbak. Jadi 35 hari kerja ketika pengajuan disampaikan, kemudian nanti kami akan melakukan inspeksi dalam rangka sertifikasi. Jika semua ada corrective action, preventive action yang temui pada saat inspeksi itu sudah diperbaiki oleh fasilitas itu, insya Allah dalam 35 hari kerja kita dari Badan POM kami siap untuk menerbitkan sertifikat CPOB-nya. Jadi kan mungkin proses yang selama itu adalah persiapan diperlukan waktu, karena setahu saya untuk UTD Jember ini telah kami lakukan juga asistensi regulatori dalam rangka pengawalan ya untuk pendampingan terhadap UTD Jember ini dalam rangka persiapan sertifikasi. Itu kita sudah 3 kali dilakukan asistensi regulatori untuk UTD ini, dan memang masih ada beberapa saat itu kemudian dokumen atau kesiapan yang masih kurang, sehingga untuk proses sertifikasi belum siap ya
secara fasilitas dan dokumentasi. Nah, namun yang kami tahu kan untuk bulan Maret ini UTD Jember akan melakukan proses sertifikasi ya untuk secara resmi ke Badan POM untuk dimulai lagi, dan kita akan komitmen bahwa dalam 35 hari kerja bisa keluar sertifikatnya, namun ya dengan persyaratan bahwa fasilitasnya itu sendiri sudah melengkapi semua. Kalau misalkan memang nanti pada saat inspeksi ditemukan ada kekurangan atau ada apa yang harus diperbaiki, ya dilengkapi dulu sehingga kita dapat mengeluarkan sertifikat CPOB-nya dalam 35 hari kerja. Demikian. Baik. Berarti dari pusat juga terkendala ya Bu ya? Ada suatu kendala juga ya Bu dalam pengurusan sertifikasi CPOB-nya, begitu ya? Iya. Dan yang yang pasti Badan POM berkomitmen untuk mendukung pengembangan kemandirian industri farmasi termasuk produk darah ini melalui penyiapan sertifikasi CPOB UTD sebagai suplai bahan baku plasma untuk. Baik, Ibu Rina, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi ya Ibu ya. Ya, baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.